Saudaraku, mungkin pada saat engkau mendengarkan video ini, mungkin engkau sedang berhenti sejenak dari aktivitasmu yang padat. Mungkin engkau telah bekerja dari pagi sampai siang dan sedang kelelahan. Mungkin engkau telah menghubungi banyak orang dan belum mendapat respon yang baik. Atau mungkin juga engkau telah mencari pengobatan ke berbagai tempat sehingga engkau kelelahan, tetapi belum juga mendapat kesembuhan. Atau juga mungkin banyak lamaran pekerjaan yang kau kirimkan tetapi belum mendapat panggilan untuk bekerja. Saudaraku, saya mau katakan, di tengah kelelahan yang kita rasakan, di tengah perjuangan dan harapan kita, jangan berputus asa. Karena Tuhan Yesus melihat kita. Dan khotbah ini saya beri judul, Yesus melihat kita. Kita baca nats Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, Yesus melihat seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh dan terbaring di pinggir kolam Bethesda, dan dia berharap sembuh dengan cara masuk pertama sekali ke dalam kolam ketika kolam itu berguncang. Tetapi selama 38 tahun orang ini tidak bisa masuk ke dalam kolam karena dia lumpuh. Tetapi dia tetap berpengharapan sampai akhirnya Tuhan Yesus melihat dia dan menyembuhkannya. Saudaraku, dari nats ini kita belajar ketika Tuhan Yesus melihat kita, maka yang pertama yang kita tunggu bukanlah kolam Bethesda, tetapi Tuhan Yesus. Saudaraku, kolam Bethesda yang kita tunggu saat ini tidak sama dengan yang ditunggu oleh orang lumpuh tersebut. Tetapi kolam Bethesda yang kita harapkan untuk menjawab persoalan kita bisa saja berupa kelegaan dari kelelahan dengan bertemu orang-orang yang mengerti kelelahan kita, bisa saja dalam bentuk uang atau rezeki yang sedang kita butuhkan. Bisa saja kolam Bethesda yang kita tunggu adalah dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita, atau juga panggilan pekerjaan dari perusahaan. Saudaraku, saya mau katakan, yang kita tunggu adalah belas kasihan Tuhan Yesus yang melihat kita. Dan Tuhan Yesus mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Saudaraku, sebelum menyembuhkan orang lumpuh itu, Tuhan Yesus melihat dia terbaring dan penuh harapan, dan kita juga terus percaya dalam iman bahwa apa yang kita harapkan dan usahakan akan tercapai ketika Tuhan Yesus melihat kita setia dalam pengharapan. Yang kedua, hati yang diuji. Saudaraku, kita harus tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus akan ada pada waktunya. Oleh karenanya, kita harus selalu siap, sedia, dan bertekun di dalam doa. Saudaraku, jangan bimbang dan jangan mencari pertolongan di luar Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika tiba saatnya Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau kuberkati dan pekerjaan yang bagus, dengan rezeki yang cukup, dengan orang-orang yang baik di sekelilingmu?" Maka kita yang selalu bertekun dalam doa akan siap memberi jawaban kepada Tuhan Yesus. Jadi kuncinya, teruslah berdoa. Yang ketiga, Yesus melihat kita dan tahu pergumulan kita. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, dan yang pertama sekali terjadi adalah Yesus melihat orang lumpuh tersebut. Dan ini artinya Tuhan Yesus tidak menunggu orang lumpuh meminta tolong. Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan Yesus tahu penderitaan kita. Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Dan Tuhan Yesus tahu masalah kita dan juga masa lalu kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya dalam doa. Saudaraku, teruslah berpengharapan. Jangan putus asa, karena Yesus melihat kita
dan memberi kita pertolongan seturut dan kehendaknya. Saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan membiarkan hati kita dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Dan mari kita percayakan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, karena Yesus melihat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.